video pembelajaran whiteboard animasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Den Sumarno. Saya akan berperan sebagai voiceover atau narator yang akan menjelaskan materi pada video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Ada 12 prinsip dasar animasi berdasarkan Frank Thomas dan Olivia Johnston. Apa yang dimaksud dengan prinsip dasar animasi? Prinsip dasar animasi ialah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip dasar animasi yang pertama adalah solid drawing. Prinsip ini adalah tentang memastikan bahwa bentuk terasa seperti berada di ruang 3 dimensi dengan volume, berat, dan keseimbangan. Satu hal yang membuat animasi jauh lebih mudah adalah kemampuan menggambar sosok dari semua sudut. Membutuhkan pengetahuan tentang gambar 3 dimensi. Misalnya, ketika menggambar garis pada bola, itu harus mengikuti kontur permukaan bola. Lurus langsung membuat lingkaran terlihat rata. Saat menggambar kubus, hindari membuat garis sejajar. Garis harus ditekuk ke arah titik hilang. Jika tidak, maka akan terlihat seperti simbol datar atau logo. Saat melakukan pacing kasar karakter, gunakan bentuk padat dasar seperti bola, kubus, dan silinder untuk membangun karakter, bukan lingkaran, kotak, dan persegi panjang. Ini akan membuat Anda memperhatikan ruang tempat mereka berada. Hal lain yang dapat Anda lakukan adalah menggambar garis perspektif di tanah untuk melacak jarak mereka dari kamera, sehingga Anda dapat mengetahui kapan harus menggambarnya lebih besar atau lebih kecil. Beralih ke versi garis bersih karakter Anda, berhati-hatilah dengan tumpang tindih, dan cobalah untuk memasukkannya bila memungkinkan. Tanpa tumpang tindih, semuanya tampak pada bidang yang sama. Hanya menambahkan satu garis di sana-sini dapat menentukan di mana permukaan keluar dan di mana mereka surut. Hal lain yang perlu diperhatikan saat membuat garis adalah menghindari simetri. Garis simetris terlihat datar. Cobalah untuk memasangkan garis lurus dengan garis lengkung atau mengimbangi 2 garis lengkung sehingga terlihat lebih alami dan dinamis. Prinsip menggambar solid juga berlaku untuk animasi 3 dimensi dalam hal menggambarkan bobot dan keseimbangannya dalam pose karakter. Misalnya, hindari apa yang disebut dengan kembaran. Terjadi ketika lengan dan kaki serta fitur berpasangan lainnya melakukan hal yang sama persis. Ini adalah kesalahan yang diketahui bahwa animator harus berusaha secara sadar untuk menghindarinya. Sebaliknya, miringkan ke satu sisi atau letakkan satu tangan di pinggul atau bungkukan atau lakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa ia memiliki bobot dan harus menjaga keseimbangannya dalam lingkungan 3 dimensi. Prinsip berikutnya disebut timing. Prinsip ini menyatakan bahwa kepribadian dan sifat dari sebuah animasi sangat dipengaruhi oleh jumlah frame yang disisipkan di antara setiap aksi utama. Pada dasarnya, jika Anda memiliki banyak gambar yang sangat berdekatan di antara 2 pose utama, aksinya akan sangat lambat. Jika Anda memiliki sangat sedikit gambar yang terpisah satu sama lain, aksinya akan sangat cepat. Lebih sedikit gambar berarti cepat, lebih banyak gambar berarti lambat. Satu tindakan sederhana dapat memiliki 10 arti berbeda, tergantung pada berapa banyak bingkai yang Anda berikan. Pria ini bersandar dari satu bahu ke bahu lainnya. Tanpa perantara, kepalanya seperti dipukul oleh kekuatan yang luar biasa. hampir mematahkan lehernya. Dengan satu frame diantaranya, kepalanya telah dipukul oleh rolling pin atau benda lain. Dengan 2 frame diantaranya, ia mengalami kedutan otot. Dengan 3 frame diantaranya, dia menghindari rolling pin atau objek lainnya. Dengan 4 frame, dia berkata, pindahkan, keluar dari sini. Dengan 5 frame diantaranya, dia lebih ramah mengatakan, di sini, ayo, cepat. Dengan 6 frame, dia melihat seorang gadis cantik atau mobil sport yang selalu dia inginkan. Dengan 7, dia mencoba untuk melihat sesuatu
sesuatu dengan lebih baik. Dengan 8 frame, dia mencari selai kacang di rak dapur. Dengan 9, dia menilai sesuatu dengan sangat serius. Dan dengan 10 frame diantaranya, dia merenggangkan otot yang sakit. Kecepatan bingkai atau frame standar untuk film adalah 24 bingkai per detik. Jika satu gambar dibuat untuk setiap frame 24 gambar per detik, itu disebut menggambar satu. Jika satu gambar dibuat untuk setiap 2 bingkai, itu disebut menggambar 2 kali. Setiap 3 gambar adalah 3 dan seterusnya. Sebenarnya sangat umum untuk tidak tertarik pada 2 daripada 1 karena beberapa alasan. Pertama, itu memotong jumlah pekerjaan menjadi 2. Kedua, sebenarnya membuat aksi lambat terlihat lebih mulus daripada jika Anda menggambar setiap bingkai. Nah, presisi yang dibutuhkan untuk menggambar di antara 2 gambar yang sangat dekat dapat menyebabkan animasi terlihat gelisah. Beberapa orang juga mengatakan bahwa menggambar berpasangan juga lebih baik untuk tindakan cepat karena memberikan kilau dan semangat pada animasi. Jika tidak, akan terlalu merata waktunya dan kurang hidup jika digambar satu. Tapi menggambar pada yang diperlukan ketika ada tindakan yang sangat cepat yang perlu dibaca, sering berebut atau kesibukan aktivitas. Dan itu juga pilihan setiap orang, berapa banyak gambar untuk dimasukkan di antara pose. Beberapa orang menggambar lebih banyak atau lebih sedikit bingkai tergantung pada seberapa banyak gerakan yang ada. Dan ini dapat memberikan efek yang sangat dinamis pada animasi. Prinsip dasar animasi berikutnya adalah squash and stretch. Pada prinsip ini, objek animasi akan memanjang, mendatar, atau ceper untuk menekankan kecepatan, momentum, berat, dan massa benda. Berikut ini adalah contoh sebuah bola memantul yang menggunakan squash and stretch. Dan berikut ini tanpa squash and stretch. Lihat perbedaannya. Banyaknya objek merenggang dan membentang bergantung pada massa benda dari objek tersebut. Di banyak squash and stretch, objek lebih lembut atau lentur. Lebih sedikit squash and stretch, objek lebih kaku atau keras. Objek pertama terlihat seperti bola air dan objek kedua mungkin seperti bola bowling. Lihat bagaimana bentuk karakter ini merenggang dari kecepatan pada saat dia akan turun ke bawah. Kemudian dia memipi setelah mendarat sebelum akhirnya menetap dalam pose normal. Kamu bisa juga menggunakan squash and stretch untuk melebihkan ekspresi wajah. Mari tambahkan beberapa squash and stretch pada wajah karakter berikut ini. Ketika matanya tertutup, wajahnya memipi, dan ketika dia membuka mata dalam ekspresi ketidakpercayaan, wajahnya merenggang ke atas dan akhirnya tetap kembali normal. Sangat penting untuk menjaga volume objek untuk tetap konsisten. Hal inilah yang biasanya terlupakan oleh banyak orang ketika mereka pertama kali mencoba untuk melakukan squash and stretch. Mereka akan memanjangkan bola seperti ini dan meratakannya seperti ini. Hal inilah yang tidak boleh dilakukan. Secara keseluruhan, volume bola haruslah sama. Jadi bola menjadi lebih panjang dan juga menjadi lebih sempit. Ketika menjadi lebih datar atau ceper, bola juga menjadi lebih lebar. Hal yang sama terjadi pada kubus. Jika kamu akan melakukannya pada satu sisi yang lain harus dirubah pada arah yang berlawanan. Kubus harusnya mulai dari sempit, menjadi datar, menjadi sempit lagi, dan akhirnya berhenti. Membuat pola dengan kubus sangat mudah karena kamu bisa mengukur garis di antara 2 garis kunci dan kemudian menghubungkannya untuk membuat sebuah kubus. Jika kamu sudah handal dalam membuat squash and stretch, maka langkah berikutnya kamu dapat mencobanya dalam bentuk 3 dimensi. Catatan penting lainnya adalah bahwa bola tidak harus merenggang setiap kali dia terjatuh. Ketika bola baru mulai terjatuh, sebagian besar bola harusnya masih berbentuk normal. Kemudian ketika bola akan memukul lantai, saat itulah bola merenggang sepenuhnya. Jadi pada pengertian kali ini, jangan melakukan squash and stretch secara berlebihan. Prinsip dasar animasi berikutnya adalah anticipation. Prinsip ini merupakan suatu tindakan pada animasi untuk memberi petunjuk kepada penonton tentang apa yang terjadi selanjutnya, serta membuat tindakan tersebut tampak lebih realistis. Salah satu contohnya adalah ketika karakter akan melompat. Sebelum melompat ke udara, ia harus mempersiapkan aksinya dengan berjongkok untuk membangun energi. Ini seperti pegas yang melilit sebelum dilepaskan. Lihatlah karakter ini melompat tanpa antisipasi. Kelihatannya sangat tidak realistis karena energi untuk melompat muncul begitu saja.
Ini adalah contoh lain, pukulan. Untuk menambahkan kekuatan pada pukulan dan menyampaikan kepada penonton bahwa dia akan meninju, dia meraih lengannya ke belakang lalu meninju. Sebaliknya, tidak adanya antisipasi menghasilkan pukulan yang sangat lemah. Anda akan melihat ini di banyak adegan kartun. Sebelum berlari, karakter akan muncul sebelum lepas landas. Sebenarnya wajah ini juga menggunakan antisipasi. Alih-alih langsung meregangkan wajah, lakukanlah squash terlebih dahulu untuk mengantisipasi peregangan dan memberikan tenaga lebih. Antisipasi membantu mengkomunikasikan tindakan kepada penonton dengan mempersiapkan mereka untuk tindakan selanjutnya. Ini bisa terjadi dalam banyak cara. Jika seorang karakter akan mengeluarkan sesuatu dari sakunya, mereka membuat tangan mereka sangat terlihat dan terangkat ke udara sebelum masuk ke saku. Jika tidak, penonton mungkin akan melewatkannya dan bertanya-tanya bagaimana mereka mendapatkan objek itu. Yang paling penting adalah penonton memperhatikan tangan dan sakunya, sehingga karakter tidak dapat melakukan tindakan yang bersaing. Katakanlah sesuatu akan terjadi di sebelah kanan. Seorang karakter dapat mempersiapkan tindakan itu dengan menggerakkan mata dan kepalanya untuk melihat ke arah itu, mengarahkan pemirsa untuk juga melihat ke sana. Sangat penting untuk membuatnya semudah mungkin bagi penonton untuk memahami apa yang sedang terjadi, tanpa harus menontonnya dua kali. Tetapi ini juga dapat digunakan untuk mengelabui penonton juga. Jika Anda mengarahkan mata mereka ke satu arah dan kemudian mengagetkan mereka dengan sesuatu yang terjadi di sisi lain layar. Ngambil antisipasi selangkah lebih jauh, Anda sebenarnya dapat memiliki beberapa tingkat antisipasi. Mari kita kembali ke animasi pukulan yang tadi, di mana karakter angin sebelum meninju. Animasi ini memiliki satu tingkat antisipasi. Sekarang lihat yang satu ini. Karakter sebenarnya memutar untuk pukulannya dengan maju lalu berputar. Dan kemudian sebelum meninju, dia melemparkan lengannya yang lain ke belakang untuk lebih mengantisipasi pukulan. Pukulan ini sangat kompleks. Ini sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan pelempar bisbol ketika dia bersiap-siap untuk melempar bola. Prinsip dasar animasi berikutnya adalah slow in dan slow out. Prinsip ini mengacu pada cara hampir semua gerakan dimulai dengan lambat, membangun kecepatan, dan berakhir dengan lambat. Ini adalah salah satu prinsip terpenting untuk menciptakan gerakan yang lebih hidup. Tanpa slow in dan slow out, segala sesuatunya terasa mekanis. Itu karena robot adalah satu-satunya benda yang benar-benar menggerakkan bagiannya dengan kecepatan konstan. Untuk menggunakan prinsip ini dalam animasi dua dimensi, Anda perlu mengambil pose ekstrim Anda, menggambar satu di antaranya lalu menggambar di antaranya lagi. Lalu hanya di antara gambar yang paling dekat dengan ekstrim, sampai Anda puas dengan jumlah slow in dan slow out-nya. Dengan animasi 3D dan grafik gerak, menambahkan slow in dan slow out adalah masalah mengubah kurva gerakan dari linear menjadi spline dengan menyesuaikan pegangan Bezier. Seiring berjalannya waktu, objek mulai lambat menjadi cepat dan berakhir perlahan. Gunakan dengan bijak. Misalnya, Anda tidak akan menambahkan slow out pada bola yang memantul saat bertabrakan dengan tanah, tetapi Anda akan menambahkannya saat memantul kembali. Anda tidak akan menambahkannya ke peluru yang keluar dari pistol, tetapi Anda akan menambahkannya saat pistol muncul karena whiplash. Menggunakan prinsip ini memungkinkan Anda hanya perlu menggambar satu di antaranya jika gerakannya cukup cepat. Gambar satu di antaranya lalu tambahkan bingkai lain di kedua ujungnya dengan gambar sedikit miring ke arah yang benar lalu selesai. Terkadang Anda bahkan tidak perlu menambahkan yang di antaranya tadi. Gerakan semacam ini dapat dicapai dalam 3 dimensi dengan kurva yang sangat ekstrim. Banyak orang yang memulai dengan animasi menjadi tidak sabar dan menggambar bingkai berikutnya sangat jauh dari awal. Sangat tidak realistis bagi karakter untuk berubah dari diam menjadi sangat cepat. Menambahkan beberapa gambar untuk memudahkannya akan menyelesaikan masalah. Cara yang baik untuk memperbaiki animasi yang berombak adalah dengan menganalisis ruang di antara gambar. Mereka harus ditempatkan secara merata dengan gambar lebih dekat bersama di awal dan di akhir aksi, dan gambar lebih jauh terpisah di tengah.
Prinsip dasar animasi berikutnya adalah arcs. Jadi, sangat sedikit organisme yang mampu melakukan gerakan yang memiliki presisi masuk dan keluar mekanis atau naik dan turun. Sebagian besar makhluk hidup akan bergerak dalam jalur melingkar atau dikenal sebagai arcs. Jadi, katakanlah kita diberi pose kunci ini dan disuruh mengisi pose di antaranya. Hanya mengambil titik tengah di antara pose tidak akan berhasil karena ini terlihat terlalu mekanis. Bola harus mengikuti arcs. Tentu saja kita perlu mempertimbangkan slow in dan slow out yang disebabkan oleh gravitasi. Saat melakukan ini dalam 3D dan grafik gerak, kita dapat mencapai efek ini dengan menjaga gerakan di sumbu X konstan, tetapi memberikan gerakan lambat di sumbu Y ketika masuk dan keluar. Ini akan memberikan bola arcs-nya. Sekarang mari kita lihat gerakan kepala ini. Saat ini terlihat cukup membosankan dan lurus. Tetapi jika kita menambahkan arcs ke dalamnya, itu memberinya sedikit lebih banyak karakter. Meluapkan arcs dapat menyebabkan beberapa kesalahan yang jelas. Misalnya, kita dapat melakukan gerakan di antara ini dengan menghitung titik tengah seperti ini dan menyebabkan bentuk benda mengecil. Jika kita menggambar arcs sederhana sebagai referensi, maka gerakan ini akan jauh lebih mudah dan realistis. Arcs dapat ditambahkan ke hampir semua gerakan figur. Karakter ini mendarat di tanah. Biarkan tubuhnya menetap di arcs. Orang ini bereaksi dengan kaget. Biarkan tubuh dan lengannya mengikuti arcs. Orang ini mengambil langkah. Suruh tubuhnya bergerak ke bawah dan ke atas dalam arcs, bahkan sebelum dia mengambil langkah berikutnya. Orang ini menendang. Minta kaki dan tubuhnya mengikuti arcs. Saat gerakannya sangat cepat, Anda bisa menambahkan arcs dalam bentuk corengan. Ambil pose awal dan akhir dan gambar arcs di antaranya. Mungkin sedikit transparan atau terfragmentasi menjelang akhir aksi. Prinsip berikutnya adalah secondary action. Action. Prinsip ini sering dikaitkan dengan aksi tumpang tindih. Meskipun menurut Frank dan Ollie itu berarti sesuatu yang sangat berbeda. Secondary action atau tindakan sekunder menjelaskan gerakan yang mendukung tindakan utama untuk menambahkan lebih banyak dimensi pada animasi karakter. Misalnya, seorang karakter mungkin berjalan dengan marah. Tindakan utama adalah kaki dan tindakan sekunder adalah segalanya. Lengan mengayun, kepala terayun, dan gerakan wajah. Katakanlah seorang karakter akan mengetuk pintu. Tindakan sekunder dari sisi lain akan mengkomunikasikan jenis ketukan pintu ini. Jika itu tinju, itu membuatnya terlihat marah. Jika mungil, itu memberi mereka getaran bahagia yang anggun. Jika terselip dekat, sementara kepala melihat ke depan dan ke belakang sebelum mengetuk, itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin ditemukan. Orang ini mengambil sebuah kotak. Kita bisa memberikannya lebih banyak kepribadian dengan membuatnya menggosokkan kedua tangannya dan memutar-mutarnya di udara sambil bersiap-siap untuk mengangkatnya. Penting untuk tidak membiarkan tindakan sekunder mendominasi tindakan utama. Jika karakter ini memiliki ekspresi sedih yang harus dilihat, lalu kemudian menambahkan tindakan sekunder dengan menghapus air matanya, tangan tidak boleh menutupi wajah. Di sisi lain, jangan biarkan luput dari perhatian. Orang mungkin bahkan tidak menyadari bahwa ada robekan di sana kecuali Anda memberikannya waktu. Inilah mengapa prinsip staging sangat penting dalam tindakan sekunder. Jadi mari kita ambil animasi gigitan sederhana ini dan berikan beberapa tindakan sekunder. Pertama, buat dia menjilat bibirnya untuk menunjukkan bahwa dia lapar. Lanjutnya, mari kita buat dia menutup matanya dan menaikkan alisnya, menunjukkan bahwa dia menyukainya. Terakhir, buat dia menggelengkan kepalanya, karena dia tidak percaya betapa enaknya rasanya. Tindakan utama adalah gigitan, tetapi semua tindakan sekunder menambah dimensi pada gigitan. Prinsip dasar animasi berikutnya adalah follow through and overlapping action. Ini adalah teknik menarik bagian tubuh dan pelengkap di belakang bagian tubuh lainnya, dan terus bergerak saat tubuh berhenti. Follow through and overlapping action sering dikaitkan dengan teknik lain yang disebut drag. Semua nama ini menggambarkan hal yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Misalnya, follow through mengacu pada cara bagian tubuh terus bergerak setelah tubuh berhenti, sedangkan overlapping action menggambarkan opposite antara waktu badan utama dan bagian lainnya. Drag menggambarkan teknik menunda gerakan bagian tubuh dalam kaitannya dengan tubuh
tubuh utama. Ketiganya pada dasarnya menggambarkan aspek yang berbeda dari hal yang sama. Follow through and overlapping action menambahkan banyak realisme ke karakter. Hood adalah karakter dengan dan tanpa tindak lanjut dan aksi tumpang tindih. Pada dasarnya, ketika tubuh utama bergerak, ujung embel-embel harus menjadi yang terakhir mengejar. Dan ketika tubuh berhenti, ujungnya harus mengikuti yang terjauh sebelum menetap kembali. Ini tidak hanya berlaku untuk pelengkap, tetapi juga seluruh tubuh. Ketika berhenti, seringkali tubuh akan mengikuti dan kemudian kembali. Sama seperti karakter yang perlu mengantisipasi lompatannya, dia juga perlu mengikuti tanahnya. Dan kulit ekstra pada karakter dapat diperlakukan sebagai entitas terpisah dengan drag dan follow through. Dengan squash and strike, jumlah drag yang Anda berikan mengatakan sesuatu tentang masanya. Yang pertama seperti antena TV, sedangkan yang kedua seperti bulu. Biasanya lebih mudah untuk menggambarkan embel-embel setelah animasi dari badan utama selesai. Saat menambahkan rambut misalnya, gunakan bingkai sebelumnya sebagai indikator ke arah mana rambut harus diregangkan. Nah, memiliki drag itu harus menyeret dari tempat di frame terakhir. Selain itu, pastikan untuk membiarkan rambut mengikuti saat tubuh berhenti. Senjata adalah tempat yang baik untuk memasukkan tindak lanjut dan aksi tumpang tindih. Buatlah siku memimpin gerakan lengan. Saat siku datang lebih dulu, diikuti oleh lengan bawah dan kemudian tangan. Hal ini berlaku bahkan ketika berjalan. Lengan bawah sedikit ditarik ke belakang siku dan tangan ditarik sedikit ke belakang lengan bawah. Overlapping action membantu memecah animasi agar lebih menarik. Jika kita mengimbangi gerakan lengan dan kaki, animasi tampil lebih anggun. Jika karakter berdiri dari tanah, kita bisa mengimbangi bagian atas dari bagian bawah agar terlihat kurang mudah dan lebih realistis. Prinsip dasar animasi berikutnya adalah strike ahead and pose to pose. Istilah ini menjelaskan dua metode yang digunakan untuk menganimasikan gambar. Metode pertama adalah strike ahead atau lurus ke depan. Adalah di mana Anda menggambar gambar pertama dan kemudian Anda menggambar gambar kedua dan kemudian gambar ketiga dan seterusnya. Ini pada dasarnya menghidupkan saat animasi pergi. Metode kedua, pose to pose, adalah di mana Anda menggambar awal dan akhir setiap pose utama dan kembali lagi untuk mengisi gambar di antaranya. Jadi ada manfaat untuk kedua metode. Pose to pose umumnya lebih baik untuk sebagian besar tindakan karena memberi Anda kontrol paling besar. Anda memiliki ide bagus tentang aksi yang akan terlihat di awal proses. Jadi daripada mengkhawatirkan apakah karakter akan berakhir di tempat yang tepat, Anda memutuskan di mana mereka berakhir dari awal dan bekerja mundur. Selain itu, menggunakan animasi lurus ke depan atau strike ahead dapat menyebabkan karakter berubah ukuran atau berada pada level yang berbeda dari awal hingga akhir. Pose to pose dapat menghemat banyak pekerjaan. Jika Anda ingin menganimasikan seluruh urutan lurus ke depan atau strike ahead dan kemudian menyadari bahwa satu pose tidak aktif, Anda harus mengubah beberapa gambar untuk memperbaiki satu pose itu. Tapi dengan pose to pose, Anda melakukan pose utama dan melihat apakah itu terasa benar dan Anda dapat menangkap permasalahannya sejak dini. Animasi strike ahead di sisi lain bagus untuk animasi yang tidak dapat diprediksi. Beberapa contohnya termasuk api, partikel air, awan debu, ledakan. Pas strike ahead bekerja dengan baik adalah karena ada hukum fisika yang bekerja pada kecepatan yang konstan dan sulit untuk memprediksi cara kerjanya berpose. Jadi ketika menganimasikan api, misalnya, Anda hanya mengikuti aliran berdasarkan apa yang Anda ketahui tentang api dan biarkan api itu menciptakan dirinya sendiri. Jika kita melihat awal dan akhir, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana ada pose di antara keduanya. Namun, Anda dapat menggunakan pose untuk berpose untuk membuat bentuk umum dan mengisinya di antaranya untuk membuatnya lebih halus. Contoh lain dari animasi yang tidak terduga adalah tindakan yang tumpang tindih yang akan dibahas nantinya. Katakanlah karakter memiliki telinga fluffy. Anda bisa menggambar sosok dengan telinganya untuk setiap pose dan hanya menggambar di antaranya sesuai. Di metode lain adalah untuk menganimasikan sosok menggunakan pose to pose tanpa telinga dan kemudian melalui penambahan jarak menggunakan lurus ke depan. Ini bagus karena Anda bisa fokus pada gerakan figur tanpa gangguan harus melakukan telinganya dan Anda bisa fokus pada fisik telinganya tanpa gangguan gerakan tubuhnya. Ini juga berlaku untuk rambut, ekor, dan pelengkap lainnya. Saat Anda melakukan pose to pose, ada beberapa kosakata yang masuk ke dalamnya. Ada pose utama yang disebut case atau kunci, pose sekunder yang disebut extreme, dan pose yang dipecah lebih lanjut disebut breakdowns. Buat kunci terlebih dahulu, lalu sempurnakan, lalu putuskan karakter terjatuh yang akan pergi ke setiap arah menggunakan extreme, dan kemudian putuskan bagaimana Anda ingin extreme terhubung menggunakan pose breakdown. Pada titik ini Anda dapat memulai
menilai di antaranya. Bekerja dengan semacam hierarki dapat memberikan kontrol paling besar dibandingkan untuk melakukan pose to pose lurus ke depan sehingga untuk berbicara. Ini seperti pose to pose in pose to pose karena Anda menyempurnakan pose di setiap level sebelum pindah ke level berikutnya. Prinsip dasar animasi yang berikutnya adalah staging. Staging atau pementasan adalah penyampaian atau penyajian sebuah ide secara menyeluruh agar pesan yang disampaikan benar-benar jelas. Ini adalah prinsip yang sangat luas karena mencakup begitu banyak bidang animasi. Ini dapat diterapkan pada acting, pengaturan waktu, sudut, dan proporsi kamera, dan pengaturan. Jadi, saat Anda membuat animasi, Anda ingin memiliki kendali penuh atas apa yang dilihat penonton. Pada dasarnya, Anda mengatakan lihat ini, sekarang lihat ini, dan sekarang lihat ini. Kontrol ini dicapai melalui pementasan atau staging. Semua elemen adegan bekerja sama untuk menggerakkan mata pemirsa ke sekitar layar. Berikut adalah contoh pementasan yang buruk. Karakter bersaing untuk kehadiran panggung, sehingga penonton tidak tahu mana yang harus dilihat. Kamera memiliki banyak hubungannya dengan ini. Penting untuk mengetahui kapan harus dekat dan kapan harus jauh. Jauh bagus untuk tindakan besar, sementara dekat bagus untuk ekspresi. Jangan sampai aksi utama menyingkir. Itu harus di tengah layar atau di salah satu dari sepertiga layar. Jika mereka menghadap ke samping, harus ada lebih banyak ruang kosong ke arah yang mereka hadapi. Kecuali jika seseorang menyelinap di belakang mereka. Dalam hal ini, mereka tidak ingin menjadi karakter utama bidikan. Tindakan utama adegan harus sangat jelas dan sederhana. Ini tidak boleh dikalahkan oleh hal-hal lain yang sedang terjadi. Ini mengalihkan perhatian dari poin utama. Itu juga harus memiliki waktu yang tepat. Kan satu tindakan selesai sebelum orang lain memulai tindakan mereka, alih-alih tumpang tindih. Terkadang Anda perlu menyisipkan jeda jika ada sesuatu di layar yang perlu diproses oleh pemirsa sebelum melanjutkan. Terkadang jika ada teks di layar, Anda harus menyimpannya di layar selama diperlukan untuk membacanya dengan keras 3 kali. Tapi ini bukan hanya tentang mengendalikan mata pemirsa, ini juga tentang menyampaikan ide. Jika karakternya sedih, untuk misalnya, Anda ingin memastikan bahwa pemirsa tahu itu. Contoh lain misalnya dalam setting, jika rumah seseorang seharusnya sangat miskin dan jompo, perbaiki settingnya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang harusnya mereka lihat dan tidak ada objek yang mengurangi tujuan itu. Mari kita ambil adegan dan berikan perlakuan pementasan. Orang gemuk ini sedang makan pizza. Ide yang ingin kami sampaikan adalah bahwa dia adalah pemakan berlebihan yang parah. Jadi mari kita lebih banyak mengatur panggung. Beri dia lebih banyak pizza dan letakkan tumpukan kotak pizza di belakangnya dan noda di bajunya. Mari kita turunkan kameranya di bawah untuk membuatnya terlihat lebih besar. Dan mari kita ubah aktingnya sehingga berat badannya benar-benar menghalangi makanannya, sehingga dia bahkan tidak bisa meraih soda tanpa terjatuh. Sekarang mari kita pastikan untuk mengatur waktu dengan benar, jadi dia memperhatikan soda dan kemudian meraihnya. Sekarang idenya sangat jelas. Prinsip dasar animasi berikutnya adalah appeal. Pada dasarnya, karakter yang kita animasikan harus agak enak dilihat. Mereka harus memiliki semacam aspek karismatik untuk disukai tentang mereka. Ini tidak hanya berlaku untuk pahlawan cerita, tetapi juga penjahat dan setiap karakter lainnya. Daya tarik tidak selalu berarti tampan, itu juga bisa berarti menarik. Jadi, penjahat harus menyenangkan dalam arti bahwa mereka menarik untuk dilihat. Hal yang rumit tentang ini adalah bahwa setiap orang memiliki standar yang berbeda untuk apa yang disebut menarik bagi mereka. Namun, hanya memberi karakter Anda desain yang dinamis dapat sangat meningkatkan daya tariknya. Berikut ada 3 langkah untuk melakukannya. Pertama, gunakan berbagai bentuk. Alih-alih menggunakan bentuk yang sama untuk setiap karakter, cobalah bentuk yang berbeda. Karena tidak ada batasan untuk membuat bentuk karakter animasi. Tiap desain karakter yang baik dimulai dengan bentuk yang jelas. Kedua, bermainlah dengan proporsi. Kartunis sering memperbesar hal-hal yang kita anggap menarik dengan mengecilkan hal-hal yang mungkin kita anggap jelek atau membosankan. Misalnya, mereka mungkin memperbesar kepala dan mata, mengecilkan tubuh, dan membuat tangan lebih besar. Menemukan aspek karakter yang mendefinisikan kepribadiannya dan meledakannya seringkali dapat menciptakan desain yang lebih menarik. Yang ketiga adalah tetap sederhana. Lalu banyak informasi dapat mempersulit karakter dan juga membuat animasi lebih sulit untuk dihidupkan. Inilah perbedaan antara menggambar untuk ilustrasi dan menggambar untuk animasi. Dengan karakter animasi, Anda harus memilah dan memilih detail apa yang harus dipertahankan, karena Anda akan menggambar
gambar detil itu ratusan kali. Jadi mari kita beri beberapa karakter perubahan daya tariknya. Karakter raja ini memiliki bentuk umum dan tidak banyak kepribadian. Mari kita membuatnya lebih seperti telur. Sekarang daya tariknya berasal dari terlihat bangga, kuat, dan mungil. Tentara bayaran robot ini memiliki terlalu banyak detail untuk melihat kepribadian apapun. Mari pilih beberapa detail dan tekanan, hapus sisanya, dan ubah bentuknya. Sekarang dia memiliki daya tarik misterius baginya. Nelayan ini terlihat sangat biasa saja. Mari kita sesuaikan proporsinya untuk menekankan kelangsingannya dan menjadikannya sebagai daya tariknya. Prinsip yang terakhir adalah exaggeration. Pada dasarnya, setiap tindakan, pose, dan ekspresi dapat dibawa ke tingkat berikutnya untuk meningkatkan jumlah dampak pada pemirsa. Jadi, animator awal di Disney akan bingung karena Walt akan memberitahu mereka untuk menambahkan lebih banyak realisme. Tapi kemudian ketika mereka mengubahnya, dia akan mengkritik hasilnya karena tidak cukup berlebihan. Dalam pikiran Walt, mungkin tidak ada perbedaan. Membuatnya lebih realistis tidak berarti membuat fisik dan proporsi lebih konsisten dengan kenyataan, melainkan membuat ide atau esensi dari tindakan lebih nyata dan nyata. Jadi jika karakter sedih, buat dia lebih sedih. Cerah, buat dia lebih cerah. Khawatir, buat dia lebih khawatir. Liar, buat dia lebih liar. Berlebihan bukan berarti lebih menyimpang, tetapi lebih meyakinkan. Sungguh menakjubkan bagaimana Anda selalu dapat menambahkan berlebihan. Animasi ini terlihat selesai kan, tapi mari kita lebih-lebihkan. Kalau kita bandingkan keduanya, yang pertama pasti terlihat kurang bertenaga. Padahal tadi kita kira sudah selesai. Ketika gerakannya cepat, yang dilebih-lebihkan harus lebih besar agar diperhatikan. Bingkai diam ini terlihat terlalu ekstrim untuk menjadi realistis. Tetapi ketika Anda memainkannya dalam gerakan, itu terlihat kurang ekstrim. Itu karena banyak bingkai yang dilihat mata Anda dalam waktu singkat adalah bingkai yang kurang ekstrim, dan hanya satu di antara yang sangat ekstrim. Jadi untuk meningkatkan kehadirannya, Anda dapat membuatnya tetap berada di layar lebih lama atau membuatnya lebih ekstrim. Karena sulit untuk mengatakan berapa banyak ruang yang Anda miliki untuk melebih-lebihkan. Aturan yang baik untuk diikuti adalah mendorong tingkat berlebihan sampai benar-benar menjadi terlalu banyak. Kemudian putar kembali sampai Anda puas dengannya. Dengan cara ini, Anda melihat seluruh rentang sebelumnya, alih-alih memotret dalam gelap.